Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Infoguna. Video ini akan membahas tuntas 30 soal tes intelijensia umum yang muncul di SKD CPNS tahun 2021. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, klik subscribe channel Infoguna untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat lainnya. Soal pertama, pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak 22 hari dikerjakan oleh 20 orang. Kita kalikan, kita dapatkan 440 hari kalikan orang. Kemudian setelah dikerjakan 10 hari dengan 20 orang ya, 20 orang dikalikan mendapatkan 200 hari kali orang. Maka kita dapatkan sisanya, kita kurangkan ini 240 hari kali orang. Pekerjaan dihentikan selama 6 hari, maka sisa hari yang kita punya adalah 22 hari. Dari sini 22 dikurangi 10, karena sudah berjalan 10 hari, dikurangi 6 hari. Maka kita punya sisa hari adalah 6 hari. 240 dibagi 60. Ini hari kali orang, ini hari. Maka didapatkan 40 orang. Jadi dibutuhkan 40 orang untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 60 hari. Yang ditanyakan di soal adalah diperlukan tambahan pekerja. Kita kan sudah mempunyai 20 orang pekerja. Jadi yang tambahannya adalah 40 dikurangi 20 sama dengan 20 orang. Di tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 20 orang. Kita pilih jawaban D. Soal selanjutnya, soal figural. Tentukan gambar selanjutnya pada pola berikut. Kita perhatikan yang pertama, kita fokus pada belah ketupat hitam. Posisinya di situ. Dia berubah ke sini. Kemudian ke sini. Arahnya seperti ini ya. Kemudian di sini. Maka posisi selanjutnya belah ketupat hitam ada di sini. Bergeser ke sini ya. Pojok kanan kiri atas, pojok kiri bawah, pojok kanan bawah, pojok kanan atas, pojok kembali ke pojok kiri atas. Kemudian yang garis ini, posisi ini berubah ke ini. Dia bergeser ke sini sekitar 135 derajat searah jarum jam. Geser sini ya. Kemudian sama juga dia bergeser ke arah ini 135 derajat. Kemudian sama juga ke sini dia bergeser 135 derajat. Maka posisinya dia selanjutnya dari sini ke sini 135 derajat. Maka posisinya ada di sini. Kita cari jawaban yang gambarnya seperti ini. Didapatkan adalah C. Soal berikutnya sebuah soal analogi, ada dua kata, sungai dan jembatan. Kita cari kata kunci yang menghubungkan antara kata sungai dan jembatan. Kita lihat sungai di sini kita gambarkan sebagai sebuah hambatan. Kemudian jembatan adalah sebuah solusi. Jadi kata penghubung yang tepat di sini adalah apabila ada hambatan, diperlukan sebuah solusi. Solusinya berupa jembatan. Maka kita cek satu-satu jawabannya. Marka diperlukan jalan tidak sesuai, kemudian rintangan diperlukan godaan tidak sesuai, janji diperlukan tepati kurang tepat ya. Kemudian kayu terbakar tidak sesuai. Kemudian opsi jawaban terakhir, masalah diperlukan jalan keluar.
Masuk ya. Masalah sebagai hambatan dan jalan keluar sebagai solusi. Kita pilih jawaban E. Soal nomor 4, dari sekelompok anak, 22 anak senang membaca majalah, 28 anak senang bermain musik, 20 anak senang membaca majalah dan juga senang bermain musik. Banyak anak dalam kelompok tersebut ialah, kita simbolkan membaca majalah dengan MJ, 22 anak. Kemudian yang senang bermain musik, kita simbolkan M dengan jumlah 28 anak. Kemudian yang suka dua-duanya kita simbolkan MJM, jumlahnya 20 anak. Kita gambarkan seperti ini, di mana ini adalah yang suka membaca majalah, simbolnya MJ. Kemudian ini adalah suka dua-duanya, MJM. Kemudian yang ini adalah yang suka musik, M. Yang suka dua-duanya kita ambil dulu 20. Maka yang hanya suka membaca majalah ini dikurangi 20 yaitu 2. Maka di sini adalah 2. Kemudian yang suka bermain musik saja, jadi 28 dikurangi yang suka dua-duanya 20 sama dengan 8. Maka yang suka musik saja adalah 8. Jadi pertanyaannya adalah banyak anak dalam kelompok tersebut, tinggal menjumlahkan saja 2 ditambah 20 ditambah 8 yaitu 30. Maka jawaban yang tepat adalah A. Soal berikutnya, seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 80.000 dan mempunyai laba 25% dari harga belinya. Berapakah harga beli barang tersebut? Perlu kita perhatikan bahwa harga beli barang pasti adalah 100%. Kemudian data dari soal adalah laba 25%, maka penjualan adalah 125%. Harga beli ditambah laba didapatkan 125%. Di sini adalah 125%. Dikalikan harga jualnya adalah ini. Harga jualnya adalah 80.000. Maka didapatkan ini adalah 4/5. Maka 4/5 kali 80.000 ketemunya adalah 64.000 rupiah. Kita dapat menjawab soal berapa harga beli barang tersebut adalah 64.000 rupiah. Kita kunci jawaban E. Soal berikutnya adalah soal deret. Kita coba lompat satu angka di belakangnya, 42 ke 13 ke 19 ke 49, tidak ada polanya. Coba lompat 2 angka di belakangnya, 42 ke 19 ke 19 ke 56, tidak ada polanya. Langsung kita pola 3 angka di belakangnya, 42 ke 49 ke 56 ada, dia adalah plus 7. Otomatis di sini juga plus 7. Kita dapatkan 56 plus 7 adalah 63. Kemudian angka berikutnya 13, 19, 25. Ini 13 ke 19 adalah plus 6, 19 ke 25 adalah plus 6. Maka di sini juga harus plus 6. 25 plus 6 adalah 31. Kita dapatkan jawaban adalah 63 dan 31. Jawaban ada di C. Soal berikutnya, soal persamaan kata. Persamaan kata dari insinuasi adalah, dari KBBI kita dapatkan insinuasi adalah tuduhan tersembunyi, tidak terang-terangan atau sindiran. So, kita lihat satu-satu jawabannya. Memaki tidak sesuai, sinis juga tidak sesuai, intuisi tidak sesuai, halusinasi, apalagi sindiran. Kita dapatkan jawaban sindiran. Soal berikutnya, jika 3 lusin baju dibeli dengan harga Rp990.000, maka harga 25 baju adalah, diingat 1 lusin adalah 12 buah, maka 3 lusin adalah 36 buah. Yang ditanyakan adalah 25 baju. Kita bagi 36 dikalikan harga 990.000. Ini bagi 9, ini 4, ini 11. Ini ketemunya 275.000.
dibagi 4 adalah 687.500. Jawaban ada di B. Selanjutnya, Adi berangkat dari kota P menuju kota Q pukul 7 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada saat yang sama, Wira berangkat dari kota Q menuju kota P dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak kota P dan Q ialah 360 km. Adi dan Wira akan bertemu pada pukul. Kita gunakan rumus besar S adalah V dikalikan T, di mana S adalah jarak, V adalah kecepatan, T adalah waktu. Di sini kita dapatkan jaraknya adalah 360, adalah jarak dari Adi ditambah jarak Wira. Jarak Adi kecepatan dikalikan T ditambah kecepatan Wira 40 km per jam dikalikan T. Maka di sini kita dapatkan 100 T. Ini sama dengan 360 ya, 360. Maka T adalah 360 dibagi 100 adalah 3,6 jam ya. Karena ditanyakan bertemu pukul berapa, kita lihat berangkatnya adalah pukul 7. 3,6 jam adalah 3 jam. 6 di sini adalah 0,6 dikali 60 menit sama dengan 36 menit. Jadi ini adalah 3 jam 36 menit. Kapan Adi dan Wira akan bertemu? Maka 7 ditambah 3, 36 menit. Ditambahkan 10, 36. Ketemunya akan di 10.36. Ada di jawaban C. Soal berikutnya, lawan kata dari eklektik adalah, eklektik ini artinya adalah memilih dari berbagai sumber. Kata kuncinya di sini memilih, maka lawan katanya adalah jelas tidak pilih-pilih. B. Kadang pilihan jawaban ada yang akhirannya dibikin sama, eklektik, elektronik, didaktik, eksentrik. Ini untuk mengecoh saja. Fokus pada artinya, kemudian di sini dilihat lawan atau persamaan kata. Di sini adalah lawan kata, maka kita pilih B, tidak pilih-pilih. Soal berikutnya, nomor 11. Tio harus membayar Rp10.000 untuk pembelian 5 buku dan 5 pensil. Tia membayar 11.900 untuk pembelian 7 buku dan 4 pensil. Berapakah yang harus dibayar oleh Tini bila ia membeli 10 buku dan 5 pensil? Tini harus membayar seharga. Kita selesaikan persamaan ini. Kita lihat yang Tio dulu 5 buku dan 5 pensil. 5 buku kita simbolkan B dan 5 pensil sama dengan 10.000. Kemudian yang Tia 7 buku, 4 pensil, 7 buku dan 4 pensil sama dengan 11.900. Untuk menyelesaikan persamaan ini kita harus menghilangkan salah satu di sini, kita kalikan di sini kalikan 4, di sini kalikan 5 biar ini menjadi 20 dan hilang. Ini hasilnya nanti menjadi 20B plus 20P sama dengan ini juga dikalikan 40.000, yang bawah dikalikan 5 menjadi 35B plus 20P sama dengan, ini adalah 59.500. Kita kurangkan supaya ininya hilang, jadi 20B min 35B sama dengan minus 19.500, ini min 15. B sama dengan min 19.500. Maka B adalah 1.300. Sudah kita dapatkan B, kita tandai dulu. Kita masukkan ke persamaan ini, misalkan 5B diganti 1.300 ditambah 5P sama dengan
10.000. Kita kalikan, ini adalah 6.500 dikali 5P sama dengan 10.000. Maka 5P adalah 3.500. P sama dengan 700. Kita dapatkan P di sini. Maka untuk mencari berapa yang harus dibayar T ini, kita masukkan persamaan yang ini. 10P ditambah 5P. Ini akan menjadi 10 dikalikan 1.300 ditambah 5 dikali 700. Ini adalah 13.000 ditambah 3.500. Hasilnya adalah 16.500. Kita dapatkan jawaban 16.500 ada di jawaban D. Kita kunci jawaban D. Soal berikutnya, upah rata-rata 7 orang pekerja adalah Rp25.000 per hari. Jika ada tambahan 1 orang pekerja, rata-rata upahnya menjadi Rp23.750 per hari. Maka upah pekerja baru tersebut ialah 7 kalikan Rp25.000. Dapatnya adalah Rp175.000. Kemudian yang 8 orang kita kalikan juga 8 kali Rp23.750. Ini hasilnya adalah Rp190.000. Upah pekerja baru kita dapatkan adalah ini dikurangi ini ya, Rp190.000 kurangi Rp175.000. Ini dikurangi, hasilnya adalah 15.000. Dapatkan jawaban adalah B, Rp15.000. Soal berikutnya ada analogi lagi. Bumi, matahari, kemudian bulan adalah, kita cari hubungan bumi dengan matahari. Kata kuncinya adalah sini, bumi mengelilingi. Bumi mengelilingi matahari. Kalau bulan mengelilingi bumi. Pasti jawabannya adalah D. Kita kunci jawaban D. Berikutnya soal figural. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut. Ada gambar seperti ini, menjadi seperti ini. Kita lihat posisinya tetap, cuman dia bergabung, maka yang ini bergabung sama ini, otomatis dia akan posisinya di sini dan di sini, kurang lebih seperti itu. Kita lihat gambar yang paling mirip adalah di E, jelas ya. Kita kunci jawaban E. Soal berikutnya, 4 orang membangun jembatan untuk sungai dan selesai dalam 15 hari. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam 6 hari, maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Kita tulis 4 orang selesai dalam 15 hari. Berapa orang? X untuk selesai dalam 6 hari. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. 4 per X sama dengan 6 per 15. Maka kita dapatkan 6X sama dengan 60. Maka kita dapatkan X adalah 10. Jadi, berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya adalah 10 orang. Jawaban ada di B. Kita kunci jawaban B. Soal berikutnya ada persamaan kata dari militan adalah militan. Dari KBBI kita dapatkan arti militan adalah semangat tinggi atau penuh gairah. Kita cari kata jawaban yang paling mendekati dari arti kata militan, arti penindasan, jelas salah, ideologi, salah juga, agresif, masuk, brutal tidak, penggolongan juga tidak. Jadi paling mendekati dari kata militan yang bisa menjadi persamaan katanya adalah agresif. Kita kunci jawaban C. Soal berikutnya deret lagi, cuman bentuknya terbalik, jawaban ada di depan, sedikit lebih susah, tapi kita coba satu persatu. Kita coba pola lompat satu angka di depannya, 14 ke 20 ke 11 tidak ada. Kita lompat 2 angka, 14 ke 11 ada, ke 8 ke 5. 14 ke 11 adalah minus 3, 11 ke 8 adalah minus 3, 8 ke 5 adalah minus 3. Otomatis di sini ada 5 minus 3. Di sini adalah 2. 20 ke 15 minus 5. 15 ke 10 minus 5. Di
Di sini juga harusnya minus 5. 10 minus 5 adalah 5. Kita dapatkan jawaban adalah 2 dan 5 ada di jawaban B. Kita kunci jawaban B. Soal berikutnya. Nana lebih tua dari Nani. Nia lebih muda dari Ani. Ane lebih muda dari Nani. Nana lebih muda dari Nia. Nani lebih tua dari Ane. Maka yang paling muda umurnya adalah, kita tulis di sini, Nana lebih tua dari Nani. Kita kasih space di sini, siapa tahu ada yang menyelip di sana. Nia lebih muda dari Ani. Ini hal yang terpisah. Nia lebih muda dari Ani. Belum tahu kondisinya dia ada di atas atau di bawah. Berikutnya Ane lebih muda dari Nani. Maka Ane di sini. Berikutnya Nana lebih muda dari Nia. Nah, itu otomatis ini pindah ke sini. Ani, Nia. Nani lebih tua dari Ane. Sudah. Maka yang paling muda umurnya adalah jelas Ane. Jawaban ada di E. Mudah ya. Kita kunci jawaban E. Soal nomor 19, lawan kata cucu adalah, kita cari secara logika bahwa yang memanggil cucu adalah seorang kakek atau nenek. Kita cari jawaban yang sesuai adalah C. Kita kunci jawaban C. Nomor 20, 15 adalah 37,5% dari, kata kuncinya ada di sini, 37,5%. Kita harus hafal bahwa 37,5% adalah 3/8. Maka untuk mencari jawaban adalah tinggal 8/3 kali 15. Kita temukan jawaban adalah 40. Kita kunci jawaban di E. Dia nomor 21, jarak antara P dan Q adalah setengah jarak antara kota R dan S. Di antara kota P dan Q terdapat kota T. Jarak kota P ke kota R sama dengan jarak kota Q ke kota S, yaitu setengah jarak kota P ke kota T. Jarak yang paling jauh adalah antara kota. Kita gambarkan sederhana saja, P ke Q adalah setengah jarak R ke S. Kira-kira segini ya, R, S. P ke Q adalah setengah R ke S. Di antara P dan Q terdapat kota T. T, misalkan di sini, jarak kota P ke kota R, P ke R, sama dengan jarak kota Q ke S. Ini sama ya, misalkan sama. Yaitu setengah jarak kota P ke T. Ini adalah setengah P ke T. Bisa dibayangkan, jarak yang paling jauh adalah antara kota. Dari gambaran tadi jelas banget bahwa jarak terjauh adalah R ke S. Jawaban B. Kita kunci jawaban B. Nomor 22, di dalam keluarga, Dani memiliki 5 saudara. Saat bapak dan ibu Dani menikah, mereka telah memiliki anak masing-masing 2 dan 1 anak. Doni lahir persis setahun setelah bapak dan ibunya menikah. Jumlah saudara kandung Doni adalah, kuncinya ada di sini. Saat bapak ibu Dani menikah, mereka telah memiliki masing-masing 2 anak dan 1 anak. Jadi bapak, ibu, bapaknya mempunyai 2 anak, ibunya mempunyai 1 anak. Ini jumlahnya adalah 3. Padahal di sini Dani memiliki 5 saudara. Ini adalah saudara tiri. Yang kandung adalah 5 min 3, ketemunya adalah 2. Jadi jumlah saudara kandung Doni adalah 2. Kita kunci jawaban B. Nomor 23, semua penyanyi adalah artis, sementara penyanyi adalah bintang film. Maka kita perhatikan, sementara di sini sama artinya dengan sebagian. Penyanyi adalah artis, penyanyi adalah film, ada juga yang bukan bintang film.
Kita cek jawaban A, sementara bintang film adalah artis. Tidak bisa diambil kesimpulan seperti itu. Yang B, sementara artis adalah bukan penyanyi. Juga tidak bisa. Semua bintang film adalah artis, sama, tidak bisa. Yang D, sementara penyanyi bukan bintang film. Ini bisa ya, ini adalah hubungan yang ini. Karena sementara penyanyi adalah bintang film, otomatis sementara yang lain adalah bukan bintang film. Kita kunci jawaban di D. Jelas jawaban yang benar adalah D. Nomor 26, ada soal deret 6, 9, 18, 21, 42, 45, dan dicari dua jawaban di belakangnya. Kita lihat 6 ke 9 adalah plus 3, 9 ke 18 adalah kali 2, 18 ke 21 adalah plus 3. Demikian halnya 21 ke 42 adalah kalikan 2. Ini plus 3. Maka jawaban pertama adalah kalikan 2. 45 kalikan 2 adalah 90. Kemudian deret selanjutnya adalah plus 3. 90 plus 3 adalah 93. Kita cari jawaban yang sesuai adalah A, 90 dan 93. Soal 25. Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai dibanding Leonardo, tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Vicky lebih pandai dari Natsir. Maka kita gambarkan untuk mempermudah. Susilo paling pandai, dia jelas di atas. Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Dia ada Leonardo, di sini ada Edi. Tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Di sini ada Vicky. Vicky lebih pandai dari Natsir. Ini dua hal yang berbeda ya, tidak bisa ditentukan di sini. Kita cek yang A, Leonardo tidak lebih pandai dari Edi. Salah ya. Jelas Edi di bawahnya. Kemudian yang B, Edi tidak kalah pandai dari Susilo. Salah, karena Susilo yang paling pandai di kelas. Yang D, Vicky lebih pandai dari Susilo, juga salah. Nomor D, Vicky lebih pandai dari Edi. Benar ya. Kenapa? Karena Vicky dan Leo adalah sama pandainya. Jadi di atas Edi. Cek yang E, yang terakhir, Natsir lebih pandai dari Leonardo. Jelas salah karena dia di bawah Vicky, sedangkan Leo sama cerdasnya dengan Vicky. Kita kunci jawaban D. Soal selanjutnya, 26. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin, sementara office boy adalah karyawan. Maka, titik fokus kita sementara ada di sini. Sementara office boy adalah karyawan, jadi office boy ada yang karyawan, ada yang bukan karyawan. Semua karyawan harus hadir dalam rapat. Nah, gambarannya seperti ini. Kita cek yang A, semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. Tidak bisa diambil kesimpulan seperti itu. Yang B, sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. Juga tidak bisa diambil kesimpulan seperti ini. Yang C, sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Sementara kita centang ini masuk. Kemudian yang D, semua office boy hadir dalam rapat, jelas salah. Yang E, semua yang hadir bukan office boy, juga salah. Jadi satu-satunya jawaban yang benar adalah C. Sementara peserta rapat adalah office boy. Gambarnya adalah seperti ini. Nomor 27. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Nur Laila adalah penyanyi, tetapi tidak bisa bergoyang. Kita cek satu-satu. Nur Laila bukan penyanyi, jelas salah. Nur Laila penyanyi pop, juga tidak bisa diambil kesimpulan seperti itu. Sama halnya yang C. Yang D, Nur Laila bukan penyanyi dangdut. Benar ya. Karena jelas semua penyanyi dangdut pandai bergoyang, sedangkan Nur Laila adalah penyanyi tetapi tidak bisa bergoyang. Jelas Nur Laila penyanyi tetapi bukan penyanyi dangdut. Jawabannya D. Kita kunci. Soal berikutnya ada deret huruf G, H, I, M, N, J, K, L, M, N. Kita lihat di sini ada pola 3 huruf G, H, I, kemudian diselipi 2 huruf M, N, kemudian kembali lagi J, K, L, dan diselipi
MN. Maka huruf berikutnya adalah GHI. Kita fokus yang dilingkari. GHI, JKL. Berikutnya adalah MNO. Sedangkan yang dicari adalah 2 huruf saja, maka jawabannya adalah A, M dan N. Soal nomor 29. Berapakah 6/7 dari 87,5%? Kita fokus di sini. 87,5% adalah 7/8. Jadi 6/7 kali 7/8 adalah 6/8. 6/8 adalah 0,75. Kita jawab C. Kita kunci jawaban C. Nomor 30, nomor terakhir di bagian pertama ini. Sebuah perusahaan konveksi memerlukan 130 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Apabila tersedia 312 meter kain, maka dapat dibuat baju sebanyak. Langsung saja di sini ada 312 per 130 dikalikan 40 potong baju. Ini kita bagi, ini adalah 24. 24 kali 4 adalah 96. Kita cari jawabannya ada di C. Kita kunci jawaban C. Demikian pembahasan soal QSKD CPNS tahun 2021. Silahkan subscribe dan bunyikan lonceng channel Infoguna untuk video-video berikutnya yang pastinya bermanfaat. Tetap semangat dan terima kasih.